Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Saudari dan saudara, ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur bersama kelompok doa Maria Advocata karena selama 20 tahun kelompok doa ini ingin belajar dari Bunda Maria bagaimana Bunda Maria mewartakan keutamaan kebaikannya. Ketika kelompok doa Maria Advocata menyebut mereka itu advocata. Advocata itu berasal dari bahasa Latin advocare. Advocare itu artinya membela, berbicara atas nama. Jadi berarti kelompok doa ini adalah pribadi-pribadi yang membela keutamaan kebaikan dari Bunda Maria. Berbicara atas nama Bunda Maria, bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi advokata juga sebenarnya punya dimensi profetis, kenabian. Berbicara tentang kebenaran ketika di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Maka berarti kelompok ini adalah kelompok yang pemberani juga. Tidak boleh penakut. Maka kita bersyukur sudah 20 tahun mereka berdiri dan pantas kita merayakannya dengan Ekaristi agar Allah tetap memberikan kekuatan kepada kelompok doa ini. Mari sekarang kita hening sejenak, mohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa kami di surga, ajarilah kami mematuhi sabda-Mu dan melaksanakan sabda putera-Mu yang selalu mematuhi kehendak-Mu dan melaksanakan janji-Mu. Sebab Dialah Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan korban pelunas dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri dengan menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang bersabda kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau di bagian lain dalam kitab suci ia bersabda, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari mati. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam agung oleh Allah, menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkau meraja di atas gunung yang suci, sejak hari kelahiranmu,
sejak fajar masa mudamu. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari dan saudaraku, ada 2 orang frater, calon imam. Mereka setiap hari berangkat kuliah dari biara ke kampus mereka. Setiap berangkat, mereka harus melewati sungai kecil. Jadi karena sungai ini kecil, maka bisa mereka jalani, melepaskan sepatunya, menuruni, melewati sungai itu. Sampai di seberang, dipakai lagi sepatunya, kembali ke kampus, dan seterusnya. Tapi di siang hari ini, ternyata air sungai naik. Sampai lewat ke dada, sehingga agak sulit untuk menyeberang. Ternyata di tepi sungai itu ada seorang gadis. Dia sedang bingung. Karena memang dia mau menyeberang. Dia takut. Tidak bisa berenang. Kemudian 2 frater ini, satu frater Paulus, satu frater Pirdot,
melihat ini, Pater Paulus iba hatinya. Waduh, kasihan anak gadis ini. Mereka menyapa, kemudian Pater Paulus mengatakan, mari Mbak, saya gendong, katanya. Akhirnya Pater Paulus menggendong si gadis ini. Pater Pirdot mulai bersungut-sungut. Wah, kamu melanggar kaul kesucian. Masa perempuan kamu gendong-gendong? Katanya. Tapi Pater Paulus tak peduli. Yang penting selamat perempuan ini. Sambil dia gendong begitu, tapi di belakang si Pirdot bersungut-sungut terus. Sampai menyeberangi sungai itu, setelah diseberang, si gadis ini mengucapkan terima kasih. Dia terus meneruskan perjalanannya. Dan Pater Paulus dan Pirdot meneruskan perjalanan ke biara. Di sepanjang jalan pun, Pater Pirdot terus bersungut-sungut. Itu tadi kan, kamu kena ke perempuan itu. Enaklah dia, enaklah kamu. Segala macam itu. Sampai ke biara terus bersungut-sungut, masih membahas itu. Sampai di biara, apa kata Pater Paulus? Pater Pirdot, kamu aneh. Tadi begitu kuseberangkan anak gadis itu, pergi dia menjauhi kita, pergi juga dia dalam pikiranku. Tapi kamu tidak menggendong, tapi terus kau bawa-bawa dalam pikiranmu sampai ke biara ini. Kata. Jadi siapa sebenarnya yang salah berpikir, salah menghayati kaul-kaul ini? Kata. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, analogi yang sama bisa kita lihat dalam Injil yang baru saja kita dengarkan. Orang-orang Farisi, mereka itu memandang hukum secara formalistik, secara mendangkal, sehingga terlampau berpatokan pada hukum dan aturan, nilai-nilai cinta kasih, belas kasih pastoral menjadi hilang. Mereka mengkritik para murid Yesus yang tidak berpuasa. Menurut mereka, orang harus berpuasa itu ada alasan dua hal. Pertama, karena baru berkabung. Yang kedua, ada sesuatu hal yang besar yang mau dia terima dalam hidup. Nah, mereka memaksa para murid Yesus berkabung, berpuasa. Karena apa? Karena Yohanes baru dipenggal kepalanya. Dipaksa-paksa. Tetapi Yesus mengatakan, dapatkah seorang sahabat berpuasa selagi pengantin laki-laki bersama-sama dengan dia? Artinya apa? Para rasul sebenarnya pantas untuk tidak berpuasa karena pengantin laki-laki itu Tuhan Yesus Sang Mesias yang lama dinanti-nantikan sekarang sudah ada di hadapan mereka. Maka suasana adalah suasana sukacita, suasana mau menimba semua kekuatan dari Yesus dan kemudian mau mewartakan kebaikan Yesus. Itu suasananya. Maka Yesus menegur orang-orang yang terlampau letter-let, yang terlampau harafiah mempraktekkan hukum sehingga kehilangan makna mendalam dari hukum, yaitu untuk menyelamatkan semua manusia. Maka saudari dan saudara, ada ungkapan dalam bahasa Latin yang mengatakan virtus stat in medio. Kebaikan itu, keutamaan itu selalu berada di tengah-tengah. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Hukum itu baik. Tempatkanlah hukum itu di tengah-tengah. Jangan terlampau ekstrim kiri, artinya tak taat kepada hukum. Hantam kromo, semau gue. Tapi jangan ekstrim kanan, terlampau rigid pada hukum. Akhirnya nilai-nilai cinta dalam hukum itu menjadi hilang. Kebaikan itu berada di tengah-tengah. Virtus stat in medio. Maka saudari dan saudara, mari kita secara bijaksana, secara proporsional menjalani hidup ini, agar hari demi hari kita bijaksana di dalam hidup. Kepada kelompok doa Maria Advocata, bersyukurlah Anda
sudah 20 tahun dalam kelompok doa ini, Anda mampu belajar dari Bunda Maria, bagaimana Bunda Maria menunjukkan, membela bagaimana cara hidup yang benar untuk belajar mengikuti Yesus. Yesus dalam Injil ini berani mengatakan kebenaran. Bunda Maria dalam sepanjang hidupnya pun berani mengatakan kebenaran. PK melihat situasi orang yang menderita dan tahu dia menempatkan diri secara proporsional. Semoga kelompok doa ini sungguh-sungguh kelompok doa yang advokare, yang selalu membela kebaikan, ketulusan Bunda Maria, yang selalu berbicara atas nama Bunda Maria untuk sampai kepada Yesus. Amin. Saudari dan saudara, intensi misa kita mendoakan kelompok doa Maria Advokata yang merayakan ulang tahun yang ke-20. Semoga kelompok doa ini semakin hari semakin mampu belajar dari Bunda Maria untuk mengatakan kebenaran, membela orang-orang kecil, dan mencintai Kristus sepenuh hati mereka. Kita juga menyampaikan segala intensi misa, doa-doa, dan permohonan yang disampaikan melalui live chat channel Marian Center Indonesia. Kita persatukan dengan korban Kristus di altar. Berdoalah saudari dan saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, perbaharuilah hidup kami berkat roti dan anggur ini, berkat Roh Putramu terkasih yang membimbing kami untuk masuk ke dalam kedamaian, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga
kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Kristus kepala kami Engkau telah memulihkan segala sesuatu. Engkau pun telah memperkenankan kami ikut menikmati rahmat-Nya yang berlimpah ruah. Meskipun Allah Ia telah menghampakan diri dan menumpahkan darah-Nya di kayu salib, guna memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya. Oleh karena itu, Engkau mengangkat Dia menjadi Raja semesta alam dan penyelamat bagi semua yang taat kepadanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudari dan saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari dan saudara, Yesus bersabda, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudara, Yesus bersabda,
Datanglah kepadaku, hai kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Mari berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas anggur baru yang kami terima, atas semangat baru yaitu roh-Mu yang Kau curahkan ke dalam hati kami. Kami mohon, nyalakanlah semangat cinta kasih di dalam hati kami, agar dapat menaruh cinta kasih sebagaimana Engkau sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum mohon berkat Tuhan, saya mengucapkan selamat propisiat kepada kelompok doa Maria Advokata yang merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Umur 20 itu sudah tanda-tanda kematangan dan kedewasaan, juga kemandirian. Semoga semakin hari semakin matang, semakin dewasa, semakin mandiri kelompok doa Maria Advokata. Mari kita mohon berkat dari Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, segala niat baik kita, segenap keluarga kita dimanapun mereka berada, dan teristimewa, semoga kerinduan kita yang paling dalam diberkati dan dikabulkan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudari dan saudara, dengan demikian ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya mewakili komunitas Maria Advokata mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20. Semoga semakin berkembang di dalam melayani Tuhan dan sesama. Profisiat, Tuhan memberkati. Amin. Ya namamu Maria, Bunda yang ku
Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu, yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Happy birthday, sport. Selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب. سلامات ulang tahun. お誕生日おめでとう。selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat ulang tahun. Selamat Aidartse, selamat ulang tahun. Daun Linus Vincent Diana, selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat. Chúc mừng sinh nhật bạn. Selamat. Juli Sender Thailand, selamat ulang tahun. Bon anniversary, selamat ulang tahun. Sinh nhật vui vẻ. Selamat ulang tahun. Daud Linus Vincent Diana, selamat ulang tahun. Happy birthday para sa inyong lahat. Selamat ulang tahun.